Welcome to our channel. Selamat pagi, para pencinta Riak Sabda. Kembali lagi kita berjumpa di Riak Sabda edisi hari Senin tanggal 4 Maret 2024. Para saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, seringkali di dalam pengalaman harian kita berjumpa dengan orang-orang yang sulit menerima teguran, sulit menerima nasihat, dan itu membuat kita kadang-kadang kesal. Biasanya orang-orang yang keras kepala, yang sulit ditegur, memandang orang lain sebagai lawan, bukan sebagai kawan yang membantu dia untuk bertumbuh dan berkembang. Para saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan-bacaan hari ini menegur kita. Rahmat Allah bekerja dalam diri orang yang lembut hatinya dan tidak keras kepala. Di dalam bacaan pertama kita mendengarkan kisah Naaman orang Syria yang mengalami penyembuhan karena percaya akan Tuhan. Tetapi tidak serta-merta dia langsung menemukan kesembuhan. Dia mengalami proses yang panjang. Sempat juga mengalami penolakan. Tetapi di dalam proses itu dia tidak mengabaikan nasihat orang lain, teguran orang lain, yang dalam hal ini adalah hambanya sendiri yang menegur dia supaya mendengarkan apa kata-kata Elisa. Dan terjadilah bahwa dia menerima rahmat kesembuhan dari penyakit kustanya. Hal ini justru sebaliknya terjadi dalam bacaan Injil, di mana kita mendengarkan bahwa Yesus ditolak di daerah asalnya sendiri. Orang-orang menolak pewartaan Yesus dan mengusirnya dari kampung. Yesus kembali mengutip kisah perjanjian lama, di mana janda di Sarfat diselamatkan dari kelaparan oleh Elia dengan kuasa Tuhan tentunya, dan juga cerita tentang Naaman yang disembuhkan dari sakit kustanya oleh Nabi Elisa. Mereka semuanya tidak berasal dari Israel, di luar Israel. Para saudara-saudari yang terkasih, apa yang mau disampaikan kepada kita melalui pesan sabda hari ini? Rahmat Allah bekerja bagi siapa saja tanpa melihat latar belakang seseorang. Bagi Allah, semua orang berhak menerima rahmat dan berkat dari Tuhan. Asalkan hatinya terbuka untuk mendengarkan teguran dan nasihat dari sesama. Maka dari itu, saudara-saudariku yang terkasih, selama masa puasa dan pantang ini, mari kita banyak membuka hati kita pada teguran dan nasihat dari orang lain untuk bisa mengubah hidup kita. Teguran dan nasihat itu bisa saja datang kapan saja, di mana saja, dan siapa saja. Teguran itu, nasihat itu bisa datang melalui teks-teks kitab suci yang kita baca, melalui refleksi-refleksi yang kita buat, meditasi, dan devosi-devosi, bahkan doa-doa yang sering kita buat setiap hari. Dan bisa juga datang dari siapa saja, termasuk dari orang-orang di luar kekristenan, agama-agama lain, di luar suku kita, di luar suku bangsa kita, dan yang berbeda dengan kita. Maka mari kita membuka hati untuk itu, agar hidup kita mengalami transformasi, perubahan di masa puasa dan pantang ini, sehingga kita memperoleh rahmat yang berlimpah di masa Prapaskah kali ini. Menutup renungan ini, saya akan membawakan satu pantun. Pergi ke gereja, tak lupa membawa buku nyanyian. Mari berpuasa dan berpantang, sambil tetap mendengar nasihat dan teguran dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.